Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Syafenim 202339, program studi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah pengantar kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya, yaitu tentang profil perusahaan Indolacto dan bagaimana perusahaan tersebut memaksimalkan teknologi dalam aktivitas bisnisnya. PT Indolacto merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berfokus pada usaha dairy, yang mana perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Purwosari, nomor 62, Desa Tejowangi, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Produk hasil pengolahan susu pada industri ini antara lain susu kental manis, cap enak Indomilk, 3 sapi, creamer, mentega dan merek Orchid Butter, Indo Es Krim, dan Nice Yogurt. PT Indolacto pada awalnya bernama PT Australia Indonesia Milk Industries atau PT Indomilk. PT ini mulai berdiri pada tahun 1967 yang disebut sebagai penanaman modal asing atau PMA. Pertama, pertimbangan penanaman modal dan disetujui pada tanggal 15 Desember 1967 dengan modal awal sebesar 750.000 US dollar dan pinjaman modal sebesar 880.000 US dollar. PT Indomilk menjadi perusahaan pelopor dalam pembuatan susu kental manis atau SKM. Secara modern di Indonesia oleh Australian Dairy Produce Board atau ADPB yang merupakan dewan hasil peternakan susu Australia. Seiring dengan perkembangannya, PT Indomilk berubah status menjadi pemilikan modal dalam perkembangannya. PT Indomilk berubah status menjadi pemilikan modal dalam negeri atau PMDN di tahun 1986 setelah dilakukannya alih teknologi dan pemodalan. Pada tahun 2008, seluruh anak perusahaan grup Indomilk yang terdiri dari PT Indomilk, PT Indomurni Dairy Industries, PT Ultrindo, PT Indolacto, dan PT Indo Extrade bergabung ke dalam satu payung usaha yaitu PT Indolacto. Mesin dan peralatan mesin diperoleh dari Jepang, Jerman, dan Portugal. Dalam merawat mesin tersebut, PT Indolacto menggunakan manajemen pemeliharaan preventif yang dilakukan secara reguler dengan melibatkan karyawan di bidang operasi untuk sekedar membersihkan, mengevaluasi pengecekan kelancaran, dan lain-lain yang dilakukan setiap hari Minggu. Apabila terjadi masalah mendetail seperti kerusakan pada mesin, maka tindakan perbaikan diserahkan kepada vendor pembuat mesin tersebut. Mesin dan peralatan ditempatkan dengan metode flow shop, yang mana metode yang ditempatkan di dalam ruangan yang berbeda-beda berdasarkan jenis produk yang dibuat. Tata letak untuk mesin sudah berbeda-beda berdasarkan jenis produk yang dibuat. Tata letak untuk mesin sudah berurutan sesuai dengan tahapan proses produksi. Dalam hal penanganan bahan alat-alat yang digunakan yaitu conveyor, robot, dan forklift. Upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan perusahaan PT Indolacto ini adalah dengan menggunakan mesin berteknologi tepat guna sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Pemasaran dan distribusi produk akhir, cara-cara pengendalian kualitas produk dilakukan dengan menerapkan sistem HACCP dan GMP selama proses produksi. Selain itu, dibangun beberapa laboratorium untuk menjaga agar produk tersebut selalu aman dikonsumsi. Di antaranya seperti laboratorium fisika kimia untuk pengujian kandungan fisika kimia, laboratorium kalibrasi untuk kalibrasi alat-alat pengujian pada setiap laboratorium secara periodik agar hasil uji yang dilakukan untuk setiap laboratorium itu akurat. Laboratorium mikrobiologi digunakan untuk menguji kandungan mikrobiologi produk. Laboratorium rilis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari setiap laboratorium sehingga dapat diambil keputusan untuk menjual produk ke pasaran atau tidak. Standar kualitas produk akhir disesuaikan dengan jenis produk. Untuk produk susu cair yaitu susu bebas dari kandungan berbahaya. Selain itu, produk susu PT Indolacto ini harus steril. Kemasan untuk semua produk PT Indolacto harus baik. PT Indolacto memperkirakan produk lebih baik dikonsumsi sebelum jangka waktu 9 bulan sejak produksi dari pabrik Indolacto tersebut. Jika di tangan konsumen sudah melebihi jangka waktu 9 bulan, maka produk sudah tidak baik untuk dikonsumsi, karena akan diperkirakan sudah terkontaminasi. Distribusi produk dilakukan oleh difusi marketing PT Indomarjo.
Kemudian kepada agen penjualan dan toko retail tradisional maupun modern. PT Indomaret juga bertanggung jawab terhadap pemasaran produk dengan mengawasi produk agar tidak expired sebelum ke tangan konsumen. Baiklah, hanya itulah presentasi saya tentang tugas pengantar kewirausahaan, yaitu tentang profil PT Indolakto serta tank efektifan mesin yang digunakan oleh PT Indolakto ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan.